Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang DNS server, master, slave server. Di sini ada 5 materi yang akan kita pelajari. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master dan slave DNS server. Pada video sebelumnya, kita telah melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server ini sebagai local DNS server, dan dia ini sifatnya sebagai master atau DNS server yang aktif. Dan kita juga telah melakukan konfigurasi mendefinisikan master pada Debian server. Kita bisa lihat pada Debian server, get named.conf.local. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita mendefinisikan master atau type master pada Debian server ini. Yang berarti Debian server ini sifatnya master atau aktif. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama master, yang kedua slave. Nah, pada video kali ini kita akan membuat server Ubuntu sebagai slave ataupun backup ya. Jadi jika master ini mati, maka ada slave yang sedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Kita masuk ke materi selanjutnya, konfigurasi master DNS server. Kita buka server Debian, lalu ketikkan nano named.conf.local. Kita bisa tuliskan di bawah file, kita tuliskan allow strip transfer spasi kurung kurawal 10.10.10.3 titik koma spasi kurung kurawal, lalu titik koma lagi. Lalu kita tuliskan juga di sini allow transfer bisa ctrl-x lalu enter. Lalu cek apakah konfigurasinya terdapat error dengan perintah named strip checkconf. Oke, tidak ada error ya. Lalu kita akan mengganti serial numbernya. Kita masuk ke nano db.risma. Limanya saya ganti menjadi 6. Kita juga akan membuat lokal server baru. Di atas NS1 kita tuliskan seperti ini. ns2.risma.com. Lalu di bawah NS1 kita juga tuliskan seperti ini. NS2 IN lalu tab A lalu tab 10.10.10.3. Setelah itu kita bisa ctrl-x lalu enter. Lalu konfigurasikan juga pada db.10. nano db.10. Limanya saya ubah menjadi 6. Lalu di bawah 2 saya tuliskan seperti ini. 3 tab IN tab PTR tab ns2.risma.com. Nah, 3 ini adalah IP belakang dari Ubuntu server ya. Lalu kita ctrl-x lalu enter. Lalu pastikan apakah ada error dengan perintah named strip checkzone risma.com db.risma.
Oke, berhasil ya. Kita cek juga nama strip checksum 10.10.10.in strip addr.arpa db.10, enter. Oke, berhasil juga ya. Setelah itu kita restart sistem ctl, restart pin 9. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke materi konfigurasi Slave DNS server. Di sini kita buka Ubuntu servernya ya. Kita install pin 9 dulu dengan perintah sudo apt install pin 9. Setelah menginstal pin 9, kita bisa ketikkan cd/etc/bin. Setelah itu kita ls. Nah, di sini terdapat file atau template yang dapat kita gunakan. Lalu sudo nano named.conf.local. Di sini kita bisa tuliskan zone, ketik krisna.com, ketik spasi kurung awal, kita enter, lalu tab type slash, lalu titik koma, lalu kita enter dan tab lagi, tuliskan file, tanda petik db.risma, lalu ketik lagi titik koma. Konfigurasi ini akan disimpan pada var/ch/bin, bukan di /etc/bin seperti master. Kita enter lalu tab masters kurung awal 10.10.10.2, lalu titik koma, kurung awal, lalu titik koma lagi. Kita enter, kurung awal tutup, lalu titik koma. Lalu kita enter, kita tuliskan zone, ketik 10.10.10.in strip addr.arpa, ketik kurung awal, enter, lalu tab type slash, titik koma, enter, lalu tab file, ketik db.10, ketik titik koma, lalu enter, lalu tab masters kurung awal 10.10.10.2, titik koma, spasi kurung awal, titik koma, enter, lalu kurung awal tutup dan titik koma. Lalu kita ctrls y enter, lalu cek apakah ada yang error dengan perintah named checkconf. Oke, tidak ada yang error ya. Lalu ls/var/ch/bin. Nah, di sini belum ada file db.risma dan db.10-nya. Jadi kita restart terlebih dahulu. Sistem ctl, restart pin 9. Lalu kita cek lagi. Nah, filenya sudah ada ya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengujian master dan slave DNS server.
Untuk pengujiannya melalui Ubuntu Client ya. Di sini kita konfigurasi resolver dulu. Sudo nano /etc/resolve.conf. Name servernya kita ganti menjadi 10.10.10.2 ya. Lalu kita enter dan tambahkan name server lagi 10.10.10.3. Lalu ctrl+y enter. Lalu kita sudo git risma.com. Nah, di sini terdapat dua DNS server. Yang pertama 10.10.10.2, yang kedua 10.10.10.3. Lalu untuk risma.com web servernya 10.10.10.4. Nah, untuk mengetahui yang mana slave dan yang mana master itu kita bisa lihat di sini ya. Jadi server yang aktif itu 10.10.10.2 ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan 10.10.10.3 sebagai master atau yang berfungsi ketika 10.10.10.2 ini mati? Ya, kita tinggal slip saja Debian servernya. Di sini kita coba slip Debian servernya ya. Nah, ini sudah berubah ya. DNS server yang aktif menjadi 10.10.10.3. Dan jika Debian servernya saya nyalakan lagi, nah maka di sini berubah lagi ya menjadi 10.10.10.2. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konfigurasi permanen resolver pada klien. Ketika Ubuntu Client ini mati, maka otomatis konfigurasi resolvernya juga akan kembali ke default. Nah, di sini terdapat konfigurasi resolver yang kita lakukan sebelumnya ya. Saya cek IP address. IP 172 ini saya dapat dari DHCP server ya. Begitu juga dengan DNS server yang bisa kita dapat dari Debian router. Defaultnya DNS yang kita terima itu kosong atau 8888. Jika kita ingin Ubuntu desktop ini memiliki DNS server yang tetap, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP servernya. Namun di sini saya akan coba dulu masuk ke setting. Saya off-kan lalu on-kan lagi. Lalu kita coba cek IP address. Lalu cek konfigurasi resolvernya. Sudo nano /etc/resolve.conf. Maka dia akan kembali ke default. Di sini kita buka router Debian, lalu masukkan perintah nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kita scroll ke bawah. Pada bagian option domain name kita ganti. Kita ganti menjadi IP DHCP server yang kita inginkan, yaitu 10.10.10.2, 10.10.10.3. Lalu ctrl+y enter. Lalu systemctl restart isc dhcp server. Kemudian pada Ubuntu Client kita akan melakukan request IP address ulang. Kita pergi ke setting, kita off-kan lalu on-kan lagi.
Lalu kita ketikkan risma.com. Nah, sekarang di sini yang terjawab hanya IP address dari domain risma.com saja.